Itu. Selamat siang anak-anak Bapak. Siang, Pak. Semoga anak-anak Bapak dalam keadaan sehat. Baik, Pak. Hari ini kita berjumpa dengan Bapak Dasril yang akan mengajar di kelas 3 tentang pelajaran senangnya membaca surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Sebelum dimulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang akan memimpin doanya siapa yang jadi ketua kelasnya? Minta Pak Mon Rizal. Siapkan lokalnya. Kita berdoa mudah-mudahan doa itu akan dijawab oleh Allah dan proses belajarnya akan bisa lanjut yang sempurna. Salam Pak Azhar. Ya, di tempat duduk, siap. Siap. Baiklah, kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Selanjutnya. Nafi dinillahi afwaja. Ayat keduanya. Waro'aitan saya yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Siapa yang bisa apa? Yang hafal dari ayat 1 sampai 2? Awak ayat 1 dapatnya, Pak. Ayat 1 dapat, nak. Siapa yang Pak? Coba ya Rita ayat 1-nya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bagus. Siapa yang hafal ayat yang keduanya? Surat An-Nasr ayat keduanya. Siapa yang sebelum Bapak tunjuk? Siapa yang bisa dulu ayat keduanya? Saya, Pak. Ada. Waro'aitanna saya yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, bagus. Kita sambung lagi ayat yang ketiga. Surah An-Nasr ayat ketiganya. Itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Siapa yang bisa yang hafal? Innahu kana tawwaba. Nah, ya bagus. Selanjutnya ada kita kaji tentang materinya, tentang surah An-Nasr. Surah An-Nasr itu adalah surah dari Al-Quran, yaitu 110. Ya, 110 ya, 110 di dalam Al-Quran. Surat An-Nasr itu artinya terdapat di surah yang pertama. Yang arti An-Nasr adalah pertolongan. Jadi ada pokok-pokok pesannya pokok dalam surah An-Nasr itu. Pokok-pokoknya ada 2. Yang pertama adalah pertolongan Allah itu akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Jadi kalau pertolongan Allah itulah datang, berarti Islam itu jaya. Berarti selamat Islam itu di dunia ini. Ini ada maknanya. Yang pertama adalah surat ayat 1, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath.
Maknanya, wahai Nabi Muhammad, apabila telah datang pertolongan dari Allah dan pengikutnya adalah menghadapi kaum kafir. Jadi Muhammad itu akan diselamatkan dari kaum kafir apabila orang itu akan memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi telah datangnya Rasulullah di masa turunnya surah An-Nasr ini, maka semua yang akan masuk ke dalam agama Allah. Nah, demikianlah yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bapak membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Pak Das. Sekarang silakan Yang lain minta di-mute-kan dulu. kepada Ibu Elmaida untuk memberikan masukan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dari penampilan Bapak Dasril tadi cukup baik, tetapi yang harus yang menurut pendapat saya ini yang lebih tingkat lagi, harusnya guru tidak boleh ragu-ragu dalam penyampaian kepada siswa. Tadi kalau tidak saya mendengar tadi bacaan ayat yang ayat kedua, Bapak menyebutkan bunyi ayat yang surah Al-Maun. Ara'aital ladzi yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan yang kedua tadi Bapak menyampaikan tujuan pembelajarannya dan penyampaian pelajarannya tidak tepat atau kurang mungkin saya Pak yang teringat. Dan pelajaran yang ketiganya Bapak tidak menyimpulkan pembelajaran pada pelajar tadi. Itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjutkan Pak Wan. Terima kasih Bu. Bismillah. Yang pertama Pak Das, yang perlu sekali ini penting untuk kita yang mengajarkan PAI, CP itu kita pahami dulu. Kalau masalah Al-Quran, berarti TP-nya nanti pertama memahami Quran surat An-Nasr. Yang kedua membaca Quran surah An-Nasr, boleh nanti dikembangkan untuk KTP-nya. Kemudian menghafal, mengartikan, ini perlu yang kita organisasikan materi itu seperti itu Pak Das. Jadi umpamanya, kalau Pak Das tadi umpamanya dulu adalah memahami Quran surat An-Nasr, berarti nanti KKTP-nya di situ adalah menyebutkan jumlah ayat, nomor surat, golongan surat, turun di mana, isi kandungan. Kita ambil indikatornya 6. Berarti Pak Das nanti fokus mengajarkan yang 6 itu termasuk dalam evaluasinya. Nah sekarang kan Pak Das mengajarkan dalam TP kan membaca Quran surat An-Nasr. Berarti Pak Dasril fokus mengajarkan membaca ayat pertama, diajarkan sama siswa kita, diajarkan tajwidnya, kemudian kita contohkan, kemudian kita suruh satu-satu siswa kita itu. Jadi gunanya apa? Kalau mereka ada salah kita perbaiki. Dan juga penentuan indikator. Pokoknya Ibu dan Bapak fokus terhadap itu. Jangan nanti kita ajarkan masalah CP-nya ini, TP-nya 4, kemudian ada KKTP-nya sekian. Jangan terjadi nanti yang kita ajarkan ini sementara dalam dalam evaluasi asesmennya akan lain lagi yang ditanyakan. Dan yang banyak salah ini Ibu dan Bapak, maaf kalau saya di sekolah
LK itu enggak laku sama saya. Kenapa? Karena mungkin indikatornya atau KTP yang telah kita susun itu tidak sama yang ada di dalam buku tersebut atau dalam buku LK tersebut. Karena ini sangat perlu sekali, karena mungkin masing-masing daerah kita, anak kita mungkin berbeda. Kalau anak-anak di kota itu juga berbeda itu. Kalau mungkin di komplek, di pasar yang bagus-bagus orang tuanya, dengan daerah-daerah yang agak pinggiran sedikit, itu akan berbeda indikatornya. Makanya LKS atau yang dijual oleh orang itu, bagi kita memang tidak pernah apakah sama anak. Lebih baik kita fokus apa yang kita ajarkan, kemudian kita diskusi, kita tanya jawab, nanti kita suruh anak menyimpulkan, kita tolong dengan PowerPoint, catatan dari jawaban dari indikator tadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Kemudian kita latih anak itu, kita bantu. Umpamanya Quran surat An-Nasr terdiri dari titik-titik. Lantas suruh anak menjawab. Itu kan kalau PowerPoint kita bisa kita enter, nanti kita animasinya kita hidupkan, bisa anak terlatih. Sudah paham anak, sudah menguasai anak, kita kasih dia kesempatan sebentar. Kita buatkan pertanyaannya, kemudian kita kosongkan, kita bilang sama anak, ini pertanyaan yang akan Ananda jawab, karena ini yang Bapak ajarkan, silahkan dilihat pertanyaannya mana yang tidak dapat, silahkan lihat buku catatan kembali. Setelah itu baru kita mengadakan asesmen. Di situ baru nampak seperti tajwid tadi kan. Berarti kalau membaca, berarti Pak Das kan harusnya ujiannya adalah ujian praktek, disuruh anak membaca. Itu mungkin masukan untuk kita semua, Pak Das. Terima kasih Bu Yanti, silakan Bu Yanti lanjutkan. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Wan. Dari saya sebenarnya sedikit saja, karena sudah diuraikan panjang lebar oleh Pak Ikhwan ya, Pak Das. Kalau saya melihat ya, sebenarnya Pak Das ini berpotensi menjadi guru yang disukai itu oleh siswanya. Karena kebapakan saya lihat dia lembut gitu. Kalau Pak Mon istilah siswanya itu guru yang keren gitu, mantap, hebat kan gitu ya, bikin semangat kan gitu. Kalau Pak Das orangnya kebapakan gitu, sehingga kemungkinan untuk siswanya nurut itu lebih besar gitu ya. Seperti tadi ya, karakter kita sebagai guru ya, walaupun itu mempengaruhi bagaimana kita mengajar, tapi kalau umpamanya seperti tadi kan tidak bisa diukur untuk masing-masing IKTP-nya, karena Pak Das lebih terfokus pada penyampaian materi. Sehingga belum selesai IKTP yang satu, sudah beranjak kepada IKTP yang lain tanpa bisa memprediksi siswanya sudah mencapai IKTP 1 itu enggak. Itu gunanya dalam keterampilan menjelaskan, kalau kita menjelaskan itu ada namanya feedback. Ya, feedbacknya per satu-satu IKTP itu. Misalnya satu membaca saja dulu, membaca lancar dengan tajwid misalnya. Kan itu IKTP 1 Pak Das misalnya, diukur dulu kira-kira feedbacknya ini caranya dengan mengukur dari beberapa siswa. Lihat dari tingkatannya tadi. Dicek dulu. Nah, sebelum kita melakukan nanti evaluasi atau asesmen sumatifnya. Karena kita takut nanti kita sudah sampai ke menghafal misalnya, sementara membaca itu belum lancar. Nah, untuk apa dia nanti menghafal kalau membacanya belum lancar, belum benar dia membacanya. Nah, jadi untuk itu harus digunakan feedback dalam penjelasan. Lalu yang ketiga, ya, karena kita sudah mau masuk Umer, ini semua tidak bosan-bosan kami menyampaikan bahwa tolong pembelajarannya lebih ke student center. Ya. Lalu terakhir, ini masalah media pembelajarannya juga seperti itu. Nanti setelah Pak Das selesai, mungkin saya mau perlihatkan sedikit kepada Bapak Ibu, karena kalau dilihat dari dari PPT-nya semuanya nampaknya terlalu stagnan ya. Banyak sebenarnya cara kita untuk menampilkan PPT bertahap itu. Oke, saya rasa dari saya demikian saja Pak Das. Pak Das boleh stop recordingnya.
lalu keluar untuk bisa memotongnya, nanti masuk lagi.